Sejak pergantian pelatih dari Antonio Conte ke Simone Inzaghi, perbedaan permainan Inter sangat signifikan. Walaupun sama-sama memakai formasi 3-5-2, Inter eranya Conte sangat menitik beratkan pada pertahanan, dan Inter menjadi salah satu klub pertahanan terbaik musim lalu saat merengkuh Scudetto ke-19. Sedangkan eranya Inzaghi, Inter Milan bermain dengan ofensif. Terbukti Inter telah memasukkan 78 gol di semua kompetisi. Inter menjadi tim tersubur nomor 2 di bawah Bayern Munchen dalam 5 liga top Eropa yang telah memasukkan 89 gol. Catatan ini bisa bertambah lagi karena musim ini masih banyak menyisakan 2 bulan lagi. Laporan dari Korea della Sera bahwa Nerazzurri fokus membenahi lini belakang mereka. Setelah menderita banyak kebobolan gol sejauh ini, meski telah diperkuat trio back Skriniar, De Vrij, dan Bastoni, Inter harus bisa menemukan keseimbangan antara menyerang dan bertahan, serta tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun saat melawan tim sekelas Juventus yang memiliki penyerang berkualitas dalam diri Federico Chiesa. Inter harus bisa tampil solid di lini pertahanan jika mereka tidak ingin mengulangi kesalahan seperti saat bertemu Lazio dan Atalanta. De Seko berkomentar kepada Gazzetta dello Sport tentang kesepakatan yang gagal dengan Juventus musim lalu. Dia berkata, "Mungkinkah saya ke Juventus? Saya tidak melihat masa lalu. Saya senang di Inter dan berhenti di sini. Roma yang berbicara dengan Juventus lebih dulu dan membuat kesepakatan. Saya bahkan tidak tahu mengenai hal itu. Saya baru tahu setelahnya. Semuanya gagal karena Roma tidak menemukan pengganti saya," jelasnya. Tentang kepindahannya ke Inter, De Seko akui peran Kolarov yang meyakinkan dirinya untuk bergabung ke Inter. De Seko berkata, "Saat itu Kolarov menelponku. Dia mengatakan manajemen Inter sedang menginginkanku. Lalu Kolarov berkata, 'Ayo ke sini, mereka menginginkan Anda. Jangan ragu.'" De Seko juga berbicara tentang dirinya yang dapat berharga di Inter. De Seko berkata, "Saya tahu bahwa saya telah bergabung dengan klub hebat. Target saya dalam waktu dekat adalah membuat diri saya berharga di Inter. Saya hanya menginginkan itu. Kemudian sisanya, kami akan meraih kemenangan jika semua pemain berkontribusi untuk tim dan bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Kami harus membuktikan bahwa kami adalah sang juara di Italia," jelasnya. Seko juga memuji tandemnya di lini depan bahwa Lautaro masih sangat muda dan kuat. Dia memiliki ruang untuk lebih banyak berkembang. Seko pun menegaskan bahwa dirinya menjadi hebat setelah bermain bersama Toro. Dia mengatakan bahwa Toro bukanlah cuma menjadi pemain hebat, tetapi juga orang yang memikirkan kebaikan kolektif. Sejauh ini, Seko telah membuat 11 penampilan bersama Inter dengan mencetak 7 gol dan 3 assist. Tersiar kabar sejak musim panas lalu, BP Marotta selaku CEO Inter Milan mencoba mengambil kesempatan untuk mendapatkan Lorenzo Insigne secara gratis Juni tahun depan. Nicolo Schira dalam laporannya mengatakan bahwa benar Inter menginginkan Lorenzo Insigne, tapi permintaan pemain adalah kontrak 4 tahun dengan gaji 6 juta euro per musim, ditambah bonus yang diyakini mencapai 7 juta euro per musim. Permintaan ini tentu telah dikaji oleh Inter dan dianggap terlalu berat karena usia sang pemain yang sudah tua, juga karena dia akan butuh adaptasi di skema 3-5-2 yang diterapkan Simone Inzaghi. Tiket pertandingan antara Inter dan Juventus telah habis. Ini pertama kalinya pasca penguncian. Giuseppe Meazza akan menjamu 56.000 penggemar yang diizinkan memasuki stadion. 75% dari kapasitas penuh. Seperti yang diberitakan Gazzetta dello Sport, pencatat rekor dalam sejarah Serie A lebih dari 6,6 juta euro yang secara kotor dihasilkan di Giuseppe Meazza untuk laga kali ini yang masuk ke dalam pundi-pundi keuangan Inter. Pendapatan bersihnya diperkirakan hanya 5 juta euro saja yang akan diterima sebagai pendapatan klub. BP Marotta menegaskan bahwa kondisi keuangan Inter setara dengan klub lain dan Inter telah membayarkan gaji secara teratur bahkan hingga sampai September dan Inter telah keluar dari masa krisis. Ada stabilitas, hal yang memberi ketenangan pikiran. Sang memiliki passion kepada klub ini. Presiden telah berulang kali menegaskan komitmen jangka panjangnya kepada Inter.
Marotta juga menegaskan bahwa dia menjual Lukaku ke Chelsea dengan harga 115 juta euro dan menggantikan posisi Lukaku dengan Edin Dzeko yang didatangkan secara gratis. Marotta berpendapat tentang Lukaku dan Dzeko bahwa sejauh ini tidak ada perbedaan signifikan di antara mereka di lapangan. Denzel Dumfries berbicara kepada Sport Mediaset bahwa dia tidak merasakan tekanan karena telah mewarisi sektor yang telah ditinggalkan oleh Hakimi. Dia mengatakan bahwa Hakimi telah melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi sekarang waktunya giliran Denzel Dumfries. Dia percaya pada dirinya sendiri dan dia tahu kapan waktunya akan tiba. Dumfries telah memainkan 10 pertandingan dengan Inter sejauh ini dan memperoleh 2 assist. Dia harus bekerja keras demi menyamai level Hakimi yang dalam satu musim mencetak 7 gol dan 11 assist dalam 45 pertandingan. Banyak yang menanggapi komentar Bonucci tentang Scudetto yang diraih Inter musim lalu. Dan ini pun tak luput dari perhatian legenda Inter yaitu Marco Materazzi. Materazzi sebagai legenda Inter pun membalas pernyataan dari Leonardo Bonucci dan berkata, Bonucci berkata omong kosong. Dia sekarang menjadi pemain Juventus dan karena itu dia berbicara. Marco Materazzi juga berkomentar tentang Simone Inzaghi. Saya sangat senang ketika Simone Inzaghi berani mengambil posisi sebagai pelatih Inter. Sebab 20 tahun lamanya dirinya berada di zona nyaman dengan kemenangan yang tidak wajib. Di tengah kabar Inter Milan akan bangkrut, malah Inter mendapatkan 3 sponsor baru dalam waktu 2 hari. Yang pertama, Inter mendapatkan AYX yang merupakan brand ternama di industri olahraga dan hiburan yang berspesialisasi dengan game online dengan akumulasi jutaan pengguna di Asia. Ini akan menjadi mitra regional resmi Inter di Asia. Yang kedua, Happy Bird, sebuah brand dari Snaitech Group yang merupakan perusahaan game terkemuka yang beroperasi di 24 negara berbeda ini akan menjadi mitra regional Inter di wilayah Jerman dan Austria. Dan yang terakhir, Santa Margaret, sebuah brand wine dengan ikon global yang dipasarkan ke 96 negara ini telah menjadi bagian dari keluarga besar Inter sebagai official wine partner.